ikut menangis. Waduh, iya, terima kasih banyak. Dimaafin ya kesalahannya Andin ya. Biar masuk surga. Lah, kok bisa? Ya buat teman-teman, terima kasih banyak. Saya mau ucapkan terima kasih buat teman-teman yang dari awal mengikuti sinetron Ikatan Cinta. Terima kasih banyak pastinya. Sama seperti sebuah perjalanan ya, dimana ketika kita berjalan jauh pasti kita harus ada istirahatnya, karena pasti capek gitu. Kecuali memang ya kayak mobil lah, perjalanan jauh itu pasti kan kayak begini, saya ke pom bensin isi bensin, pasti kan ada berhenti sejenaknya gitu. Kayak kalau memang lelah ya istirahat. Jadi kalau teman-teman memang lelah mau istirahat monggo, tapi kalau memang masih ingin berjalan kembali bersama-sama, silahkan disupport terus pastinya itu. Dan yang utama sih pastinya tidak pernah lupa untuk mengucapkan terima kasih, karena sudah setia selalu dari awal sampai sekarang. Nggak bisa dibilang akhir ya, karena kalau akhir itu pasti nanti waktu pas trompet sangkakala di tiup, aku siap gantiin Andin. Terima kasih yang selalu support pasti ya, terima kasih. Sedih itu wajar, tapi terus. Ada yang buru-buru nggak Pak? Kenapa emangnya? Beli rokok. Aman dong. Aman. Rokok saya juga habis nih. Mau beli di mana? Ini. Oh di sini. Oh Indomaret aja sekalian nih. Piyama Andin, aku yang pakai lengah. Dikurangi rokoknya, yuk dikurangin rokoknya nih dari 2 bungkus jadi 1 bungkus kan dikurangin. Ya daripada bersedih-sedih karena rindu itu berat kalau kata Dilan, jadi biar saya aja. Kalian tidak usah ikutan rindu karena rindunya berat. Cukup dipikul oleh saya. Jadi kita jangan bersedih-sedih. Mari kita bersenang-senang untuk pagi ini dulu, karena nanti malam kalau nonton mungkin kalian akan bersedih-sedih. Hari ini kita ngobrol-ngobrol ceria dulu ya. Adegan Askara. Waduh, ada Umi. Apakah nanti ketika Randa besar adalah kakak Amanda? Wow, tidak tahu, tapi kayaknya terlalu dipaksa ya. Ya berarti kalau Renanya sebesar itu sayanya yang ganti, berarti ya kali saya masih ada, saya kan masih muda banget. Mereka tabrak syuting malam-malam. Oh adegan itu ya adegan itu memang ada di skenario ya, dan juga nggak tahu kenapa ada adegan seperti itu. Pasti kan ada sebab akibat lah ya, ketika mau membuat adegan seperti itu gitu. Cuman kalau untuk berpikir kalau itu real mau tertabrak mobil atau tidak, semua syuting itu kan teknis ya, dan itu udah diperhitungkan gitu. Itu kan juga adegannya tidak di-combine, jadi tidak mungkin di depannya Askara itu langsung mobil. Jadi kalau pas yang ada combine-nya yang sudah combine gitu, Askara mungkin kalau nggak salah tuh kan di skenario kan diselamatkan gitu. Itu pasti adegannya kalau di-combine sama mobil seperti itu mobilnya diem, kameranya yang bergerak. Tapi waktu sama-sama. Tapi waktu adegannya Askara yang mungkin sebelum tertabrak itu udah shot sendiri. Jadi lampu kuning yang kena Askara itu bukan lampu mobil, tapi lebih ke lampu dari lighting sebenarnya. Jadi kalau dibilang adegannya dari cerita membahayakan, ya pasti membahayakan. Dia cerita saya kecelakaan pun juga membahayakan kan.
sebenarnya. Cuman kan banyak titik-titik pesan yang memang nggak tahu ya apakah di skenario ingin disampaikan, tapi kalau saya tuh kan pasti buatnya itu meskipun saya tidak menangkap pesannya apa, saya mencoba untuk memberikan pesannya. Jadi saya improve sedikit gitu-gitu loh. Ya kayak contoh misalkan jangan bermain handphone di mobil, harus tetap fokus gitu-gitu kan. Itu kan kalau ini kan saya disetirin, jadi masih bisa untuk bermain handphone. Ya contoh kecilnya seperti itu gitu-gitu kan. Kalau dibilang adegan kayak sekarang mengerikan, ya pasti mengerikan. Apalagi memang semua adegan seperti itu kan memang realnya kita di kehidupan nyata pun juga mengerikan. Tapi pada kenyataannya ketika pas beradegan sendiri pun, meskipun saya nggak di sana ya, tapi kan saya tahu pengadeganan pasti diambilnya seperti apa. Itu diambilnya terpisah. Nah sekarang pasti disuruh duduk sendiri, kamera di depannya, terus dikasih kayak lampu seolah-olah itu mobil. Nanti mobilnya sendiri gitu. Nanti waktu pas combine yang mobil sama askaranya, mobilnya diem, kamera yang bergerak, seret gitu. Itu pasti begitu. Itu udah diamankan. Tapi memang kalau untuk secara pengadeganan udah pasti menyeramkan pastinya, anak kecil seperti itu. Tapi sebenarnya secara real life-nya juga pasti ada yang seperti itu. Itu sih. Baik atau buruknya saya tidak mau berkomentar banyak pastinya. Orang yang menilai, yang membuat cerita yang menilai, bos-bos yang menilai itu baik atau tidaknya. Karena sudah capek untuk berkomentar. Saya nangis mulu. Iyo, capek, pusing. Tapi ya gimana, emang nangis beneran ya gimana. Ya kalian penonton setia, penonton yang memang dari awal. Jadi memang banyak bukan tipe-tipe penonton sih, lebih tepatnya adalah karakter manusia secara psikologi. Itu memang kan Allah itu memang sangat luar biasa sekali karena bisa menciptakan makhluknya itu memang gak sama, semuanya berbeda. Berapa ratus juta manusia mungkin itu mempunyai sifat dan karakter yang berbeda-beda. Nah tapi terkadang itu kita suka mementingkan mungkin bisa dibilang kemauan kita sendiri atau egonya kita sendiri gitu. Yang dimana sebenarnya ya kalau untuk diri sendiri sih mungkin bisa kali ya, tapi kalau untuk kebutuhan banyak orang gitu tidak masalah mau berkomentar seperti apa, karena kan kalian memang berhak untuk berkomentar gitu. Ketika berkomentar terkadang memang kita harus paham betul apa yang kita komentari sebenarnya. Kalau saya memang orang yang saya tidak akan berkomentar yang begitu keras kalau saya memang tidak paham betul. Tapi saya akan berkomentar sangat keras kalau saya paham, apalagi pahamnya betul-betul. Contoh misalkan ada pengadeganan gitu, kalian si A kok begini sih, si B kok begini sih, udah kayak nggak ini banget nih. Kok ada kebutuhan namanya grafik emosi. Grafik emosi itu yang memang kita harus pahami gitu loh. Kalau saya lagi buat film itu pasti ada bukunya sendiri pasti. Grafik emosi di titik ini tuh ada di mana, ininya di mana, titik ininya di mana gitu, untuk ngontrol gitu loh. Gitu, tidak semua adegan itu kita harus mungkin senang terus atau ketawa terus atau senyum terus gitu loh. Itu kan memang ada grafik naik turun tangga emosi seseorang itu yang memang harus dijaga. Tuh kayak ada yang nanya, "Mas, kok nggak peluk-peluk jenazah?" gitu kan. Itu kalau dijelaskan panjang.
bukan karena itu isinya gedebong pisang atau apa ya, tapi rasa tokoh Aldebaran gitu. Kenapa ada di titik itu? Kenapa pecahnya di terakhir? Kenapa di sini? Harus paham di situ. Nggak semua yang ketika ini, langsung teriak, meluk, nangis. Beda-beda manusia gitu. Kalian pun yang ada di sini misalkan ada ada yang kalian kenal meninggal gitu misalkan, atau pergi untuk selama-lamanya gitu. Tidak semua kalian yang di sini tiba-tiba tahu langsung nangis ngejar begitu. Ada yang cuman diem doang pasti, ada yang bodoh amat pasti, ada yang kayak gimana, yang kayak gitu-gitu loh. Ada namanya ketingkatan emosional, terus bagaimana shocknya, bagaimana A, B, C, D, E nya, posisinya pada saat itu, gitu-gitu. Ya kalau nggak paham sih ya nggak masalah sebenarnya, karena kan bukan bukan bidang yang memang yang harus paham kan kami yang memang bekerja di situ gitu loh. Tapi kalau untuk kalian yang nonton sebenarnya kalau mau memahami ya lebih bagus, jadi bisa tahu tentang apa itu dari film, dari seni peran seperti gimana. Wah, Faraday luar biasa, kangen saya mau makan Faraday nih. Bisalah yang itu Milo dan Cadbury kesukaan saya. Milo dan Cadbury. Ajak mana jadi Bea Faircop ngomong buku kereta tuh. Ya karena memang kecapean aja, kemarin sempat beberapa kali drop. Harusnya juga saya kan sekarang pergi lagi ada Munas di Bali dengan teman-teman di HDCI. Ya nanti disalamkan. Rasa jadi duda gimana Mas Albo? Doa amat. Berarti tanggal 24 kemarin hari Duda Nasional ya. Mana diminta untuk jangan nangis terus gitu kan. Tapi kan ada ini, emosi kita, pikiran kita, hati kita, setiap manusia itu berbeda-beda gitu kan. Sekarang lagi ya ada grafik yang memang sudah terbangun awalnya sendiri, yang memang itu harus dijalani dulu gitu loh. Tapi nanti juga akan grafiknya pasti akan berubah juga nantinya gitu. Kembaran Andina Bianco sekarang kembaran. Singkatan kita tuh IGD, Ikatan Gawat Darurat. Masuk rumah sakit terus. Ya ke BKT Mas. Ke BKT nggak ya saya? Aku yang malas deh. Gak tahu nih ada kayaknya BKT. Jadi dosen cocok. Waduh kayaknya belum lah. Tapi saya kalau lulus lanjutin S2 bisa jadi dosen. Kan saya sekolahnya IKIP. Pokoknya untuk saat ini saya close dulu, saya tutup dulu. Ada yang lagi saya kerjakan di luar F&B. Jadi pendanaan saya tarik dulu dari sana. Jadi dosen pelitian usaha. Oh, cakep juga tuh idenya ya. Gantian Andin ya di manajemen bisnisnya. Jadi ada kesempatan saya ngajar juga. Wah, cakep. Mantap. Oh, janganlah. Nanti bahaya mahasiswinya. Ntar dimarah. Thank you semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sholat zuhur, sholat duha.